Episode 12, sebuah keanehan kembali terjadi di depan area kantin sekolah saat Raffi dan Rizkia berkenalan. Tiba-tiba, David datang dengan nafas agak tersengal karena baru saja berlari, sengaja menuju ke sini. Ada Neng Rizkia. Kebetulan, ini, nanti kamu isi ya formulir ini. Biar bisa jadi anggota OSIS tahun ini. Banyak keuntungan jadi anggota OSIS. Bisa nambah nilai juga. Gak semua orang bisa masuk karena proses pemilihannya ribet. Ini aku kasih jalur belakang buatmu. Diterima ya? Kata David pada Rizkia. Loh, kok cuma Rizkia kak? Aku mana? Gak adil nih, seru Wina protes. Rizkia yang masih termangu-bengong belum sempat menerima berkas formulir itu. Tiba-tiba, Wafid, lo ini, nyerobot berkas gue aja. Sompret, kata Dendra, sembari merebut berkas yang ada di tangan David. Berkas lo? Kemarin kan diputuskan kalau itu jadi tanggung jawab gue, monyet, sanggah David, sambil ngotot mempertahankan berkas yang ada di tangannya. Wakil ketua OSISnya gue, keputusan udah gue ubah tadi pagi. Lu kan gak ikut rapat pagi tadi, tukas Dendra. Gak mau ngalah, ya udah sih. Bagi gue satu buat dia. Cocok kok buat jadi OSIS. Gue nggak mungkin salah nilai orang. Jawab David. Ya udah, gue yang kasih. Sini, jawab Dendra. Tiba-tiba, srit, akhirnya perebutan berkas formulir itu pun berakhir dengan tragedi berkas yang robek. Di tengah-tengah kecanggungan efek berkas formulir robek, tiba-tiba Ali datang dengan senyum renyahnya memecah suasana. Hai semua, kenalin aku Ali, anak kelas 11A. Kalian siapa? Kelas berapa? Kata Ali, memperkenalkan diri, sembari menyodorkan tangannya ke arah Wina. Wina kak, jawab Wina kaget. Kelas? Tanya Ali belum tahu kak, jawab Wina pelan. Loh, apa kamu gak lihat papan pengumuman? Sudah sejak sebelum kalian masuk, sudah kami tempel di sana kok, jawab Ali. Wina, Raffi dan Rizkia pun saling berpandangan. Mereka malah tidak tahu akan hal itu. Lah, terus kegiatan tadi kalian masuk kemana? Tanya Ali. Ya kami cuma ikut gabung setiap barisan aja, jawab Wina. Kok? Kak David gak ngasih tahu kita dari tadi pagi sih? Protes Wina pada David. Kirain kalian sudah tahu, kata David sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kan jelas aku bilang tadi pagi, belum tentu juga kami akan sekelas. Rungut Wina. Itu kayaknya salah paham. Gue pikir maksudnya belum tentu kalau kalian itu satu kelas meski bersama. Jadi lu harus antar dia, karena kalian gak satu kelas. Kirain itu sebuah penjelasan, bukan pernyataan. Jawab David. Halah rumit amat, bicara aja belepotan. Kata Dendra. Udah tenang, nanti aku kasih lagi formulirnya ya Ning. Kenalan dulu dong, aku Dendra, wakil ketua OSIS. Kamu? Kata Dendra berusaha mencairkan suasana. Rizkia kak, jawab Rizkia. Raffi, kata Raffi. Wina, kata Wina. Setelah momen mengejutkan di depan kantin dan makan siang di kantin, mereka bertiga menuju ke papan pengumuman yang dikatakan oleh Ali sebelumnya. Wina dan Rizkia bersorak gembira karena tak disangka mereka satu kelas. Begitupun Raffi. Mereka bertiga kebetulan sekali berada dalam satu kelas. Di kelas 10A, tiba-tiba terdengar suara dari pengeras suara agar para siswa baru segera berkumpul di lapangan upacara untuk mengikuti kegiatan. Akan ada perkenalan dengan para kakak OSIS, staf sekolah, para guru, serta kepala dan wakil kepala sekolah. Mereka bertiga pun berjalan menuju ke lapangan upacara melewati sebuah lorong yang panjang dan bercabang. Di satu sisi, terlihat Rizkia yang sedang berjalan bersama Wina dan Raffi. Dia tampak asik bercerita. Di sisi lain, terlihat Reza yang berjalan bersama seorang anggota OSIS. Mereka terlihat fokus membahas sebuah berkas. Rizkia dan Reza sama-sama tidak menyadari satu hal. Tanpa sengaja lengan mereka berdua bersenggolan ketika mereka berpapasan. Dan tak lama, sebuah keanehan tiba-tiba terjadi. Semakin lama berjalan, wajah Rizkia tiba-tiba memucat. Jantungnya berdetak dengan sangat kencang. Reza di ujung lorong yang lain merasakan hal yang sama.
Anggota OSIS yang berjalan bersamanya sampai panik melihat Reza yang tiba-tiba mengeluh dan memegangi dadanya yang terasa nyeri. Sementara tubuh Rizkia segera disambar oleh Raffi. Wina pun tampak kaget melihat perubahan wajah Rizkia yang memucat. Raffi dan Wina pun segera membawa Rizkia ke UKS. Sementara Reza dibawa ke ruang OSIS. Hebohlah ruangan OSIS ketika melihat Reza dipapah masuk. David segera menelpon Pak Satria. "Om, Reza sakit," ujar David di telepon. "Sakit apa?" "Aku segera ke sana," jawab Pak Satria sambil memutuskan hubungan telepon begitu saja. "Gue nggak apa-apa setan. Ngapain lu telepon orang rumah?" bentak Reza pada David. "Nggak apa-apa gimana? Orang lu pucat kayak gitu. Kita cari aman aja, Za. Mending lu pulang dan pergi ke dokter," kata David. Di kantor Tuan Bagas. "Tuan muda sakit, bos," lapor Pak Satria pada Tuan Bagas yang sedang duduk di mejanya. "Reza sakit? Sakit apa?" tanya Tuan Bagas heran. "Karena tadi pagi dia melihat putranya baik-baik saja." "Kurang tahu, bos. Saya hanya mendapat laporan sakit dan saya mematikan telepon," jawab Pak Satria. "Ya sudah, kamu jemput Reza. Bawa dia ke Cahaya. Nanti aku menyusul setelah semua ini selesai," jawab Tuan Bagas. "Baik, bos," jawab Pak Satria. Dan segera melangkah pergi. Di dalam UKS, terlihat Raffi menyodorkan air mineral kepada Rizkia. "Apa nggak sebaiknya lu pulang aja, Riz?" tanya Raffi. "Iya, Raffi benar. Apa lu biasa minum obat apa gitu, Riz? Ini lu pucat banget," tukas Wina menimpali. "Iya, ada di tas gue di loker," jawab Rizkia. "Mau gue ambilin?" tanya Wina. Rizkia pun mengangguk dan memberitahukan sandi lokernya. Sambil dia mengambil ponsel untuk menelpon. "Halo dok, apakah Anda sedang sibuk?" tanya Rizkia di telepon.